Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita berjumpa lagi dalam lingkup Zoom ya, lingkup edukasi, lingkup pembelajaran agar kita selalu berkembang dalam segi ekonominya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan lebih membedah kepada teman-teman sehingga pemahaman itu benar-benar mengkerucut ya kepada wirausaha digital yang sebenarnya. Bedah multiwirausaha digital 3.0 ya. Bedah rahasia wirausaha digital ini memang terbukti ampuh ya, bukan hanya kita saja yang membuktikan saat ini, termasuk bukti dari seluruh dunia bahwasanya dunia wirausaha itu membuktikan banyak terjadi orang-orang yang berduit ya, orang kaya. Apalagi di era saat ini, era tren digital. Orang-orang yang selalu berwirausaha di dunia digital, mereka akan lebih cepat kaya, lebih cepat tersolusikan ekonominya. Nah, edukasi kita ini menggunakan edukasi dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna, mudah difahami oleh orang awam. Itulah kenapa edukasi kita ini berbeda dari edukasi-edukasi yang lainnya, ya. Dari seluruh jalur di seluruh dunia sekalipun. Seperti itu teman-teman semuanya. Pastikan yang hadir pada kesempatan Zoom siang hari ini disimak baik-baik. Ini demi masa depan kita semuanya. Kalau teman-teman meluangkan waktu tapi tidak menyimaknya dengan baik, maka teman-teman akan rugi sendiri. Ngapain ikut Zoom tapi ikut hanya sekedar kilas saja, mendengar gitu saja tanpa memahami lebih lanjut lagi. Nah, pertanyaan penting bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini ya, khususnya dalam hal menggais rupiah ataupun memiliki uang ya. Jadi setiap rata-rata masyarakat kita di seluruh dunia bahkan Indonesia itu pasti memiliki uang. Kalau nggak memiliki uang nggak bakal bisa bertahan aktivitas hidupnya kan gitu. Kecuali di pelosok-pelosok pedesaan tanpa pakai uang cuman barter dari hasil ladang ataupun tanam dan lain sebagainya bisa kan gitu. Nah, pertanyaan penting untuk kita semuanya, kira-kira teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan Zoom siang hari ini punya uang atau tidak? Punya, Punya, Master, cuman terbatas. Ya, punya, pasti punya uang semuanya walaupun 100 rupiah ya. Terbatas. ya, Pertanyaannya, uang itu selalu unlimited terisi terus, ada terus atau terbatas sekarang teman-teman semuanya? Terbatas. Terbatas ya. bapak. Nah, hal yang paling utama ketika kita memiliki uang yang terbatas untuk belanja berbagai macam yang kita lihat di pinggir jalan, di mall, dimanapun itu tempatnya, pasti kita mikir-mikir tidak untuk mengeluarkan uang kita tersebut. Mikir-mikir. Mikir Mikir ya, lah. jelas. Mikir 100 kali. Itu logikanya. Buat bayar ini itu, tagihan ini itu, buat tanggungan bulanan, mingguan, arisan, macam-macam lah. Ya, yang banyak hal disebut ya. Kira-kira masih mikir-mikir lagi atau langsung keluar duit? Masih mikir-mikir lagi Mikir-mikir. ya. Mikir-mikir lagi. Nah, kesimpulannya kalau teman-teman mikir-mikir ketika mengeluarkan uang ya, mikir-mikir dalam mengeluarkan uang itu artinya butuh ya dalam segala sesuatu halnya atau mencari yang efektif teman-teman untuk mengeluarkan uang. Cari Efektif. yang efektif dan pas kebutuhan. Nah, itu jelas, itu logika manusia yang akalnya masih sehat. Ya, ngeluarin duit kalau nggak efektif buat apa gitu kan? Misalkan kalau kita lihat apapun yang di pinggir jalan yang dijual itu, kalau bicara butuh kita butuh semua, betul nggak? Betul. Iya, Tapi Master. bicara efektif, ini menyesuaikan keuangan kita. Wah, uang saya segini, saya keluar uang segini itu efektif enggak? Nah, ini penting yang kita pahami. Dan itu sudah kita lakukan di setiap hidup kita. Kita lakukan hal semacam itu. Lalu bagaimana pertanyaannya? Dalam menghasilkan uang. Dalam menghasilkan uang ini teman-teman selama ini masih mikir-mikir dulu atau hanya butuh uang gitu. Jadi ketika teman-teman butuh uang, itu melihat apapun yang menghasilkan langsung diambil saja.
Kalau mikir-mikir, dia akan pasti memikirkan yang efektif buat dirinya. Gitu. Sama ketika kita mau mengeluarkan uang tersebut. Betul apa enggak teman-teman semuanya? Betul. Betul. Pertanyaan teman-teman saat ini, yang dialami hingga saat ini, ketika menghasilkan uang, itu yang penting butuh atau mencari yang terefektif? Ayo, Yang efektif, yang terefektif. jujur ya, terefektif enggak? Efektif dalam menghasilkan uang atau yang penting menghasilkan uang? Ini penting Yang sekali penting dalam mindset menghasilkan kita. uang. Banyakan sekarang itu yang penting menghasilkan uang. Itulah kenapa masyarakat kita ini nggak berkembang-berkembang. Beda dengan orang-orang di luar negeri, teman-teman semuanya. Ketika kerjaannya efektif, maka hasilnya besar gitu. Itu yang diprioritaskan di luar negeri. Beda dengan di negara kita yang penting dapat duit gitu. Karena merasa susah cari duit kan gitu. Padahal keluar duitnya juga mikir-mikir lagi. Kalau yang penting dapat duit, kita keluar duitnya juga nggak mikir-mikir nggak masalah gitu. Tapi yang penting dapat duit, tapi keluarnya tetap mikir-mikir. Wah, mau belanja ini sayang, mau belanja itu juga eman, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman semuanya. Nah, saat ini kita harus menemukan yang efektif. Sama-sama keluar waktu, tenaga, operasional, pikiran, uang, dan tempat ya. Relasi sekalipun ya. Kita harus mencari yang efektif ya. Waktu kita semakin berkurang, kita semakin tua loh teman-teman semuanya. Apakah teman-teman pengen kerjaannya seperti itu terus? Yang dari pagi sampai sore itu tergantung teman-teman. Kembali lagi kepada pilihannya ke teman-teman. Tapi di sesi Zoom saat ini saya menegaskan ke teman-teman semuanya untuk membantu kepada teman-teman semuanya memilihkan yang terefektif buat teman-teman semuanya. Nah, urusan nanti mau diambil keputusan untuk melangkah atau tidaknya itu kembali kepada teman-teman semuanya karena ini adalah sebuah edukasi edukasi yang dimana kita menggunakan kepedulian yang tinggi. Nah, kita ingin menghasilkan uang enggak? Nah, gitu. Anda semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini ya, pengen menghasilkan uang yang lebih efektif enggak? Sangat pengen. Sangat pengen efektif. Sangat pengen ya. Ketika kita sangat pengen yang mencari yang efektif, kita harus analisa terlebih dahulu. Kita telusuri. Kira-kira apa sih cara yang menghasilkan uang yang paling efektif, yang turun-temurun dari zaman dahulu hingga saat ini, kan gitu. Yang terbukti mewujudkan banyak orang kaya. Dilakukan dari zaman dulu hingga saat ini, disunahkan oleh para nabi dan sahabat, dianjurkan lagi oleh agama, teman-teman semuanya. Terbukti aman dan jelas prosesnya. Kalau sudah terbukti aman dan terbukti banyak orang kaya, artinya jarang sekali mendapatkan kegagalan di dalamnya dibanding aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian yang terakhir, keuntungannya pasti berlipat-lipat. Ingat, pasti berlipat-lipat. Agama sudah menganjurkan, orang-orang terdahulu sudah banyak mencontohkan, ya keuntungannya pasti berlipat-lipat, terbukti aman dan jelas prosesnya. Kenapa kita sudah tahu seperti itu, kita nggak menjalaninya, malah justru memilih hal yang lebih sulit untuk hidup kita. Kenapa alasannya? Ketidaktahuan, Mas Bob. Ya, ketidaktahuan ya. Ini adalah basicnya. Hidup kita di dunia ini yang sekali ini kita harus tahu basicnya. Basic kita hidup apa? Untuk bertahan hidup khususnya. Untuk membangkitkan ekonomi kita semakin baik lagi ke depannya. Itu kita harus tahu basicnya. Basic yang diajarkan, yang dicontohkan, yang dianjurkan, yang sudah terbukti banyak orang kaya adalah basic wira usaha teman-teman semuanya ya. Jaminan paling efektif dan menghasilkan uang dengan jumlah besar hanya di wirausaha. Di luar wirausaha itu bisa dikategorikan sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, gitu. Misalkan jadi artis, ya. Sekuat-kuatnya artis atau selong-tem-long-temnya artis itu berapa lama sih kan gitu. Contohnya kan gitu. Jadi wirausaha ini adalah hal yang paling dicontohkan, yang paling terbukti dari zaman dulu hingga saat ini bahkan nanti teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya teman-teman semuanya, kalau sudah tahu bahwa wirausaha itu paling efektif untuk menghasilkan uang, paling efektif untuk mensolusikan ekonomi hidup kita, apakah kita mau melangkah atau hanya sekedar melihat saja orang yang berwirausaha teman-teman semuanya? Melangkah. Melangkah maju. Siap melangkah atau hanya melihat, menonton? Ya, melangkah bergerak. Bergerak ya. Melangkah.
Nah, sebelum saya bedah lebih lanjut lagi teman-teman, ini adalah zaman era di mana peperangan ekonomi digital teman-teman semuanya ya. Karena kurangnya kepedulian orang-orang yang ahli, orang-orang yang punya pengalaman, mentor-mentor yang punya pengetahuan, ilmu, dan mereka sibuk dengan urusan perut mereka sendiri, akhirnya masyarakat kita ini banyak yang terjajah teman-teman semuanya. Terjajah buktinya apa? Banyak yang kena scam, kena tipu. Baru merintis di dunia online berapa bulan sudah habis sekian ratus juta, bahkan sampai miliaran. Nah, hal ini banyak terjadi apa enggak teman-teman semuanya? Sangat Banyak sering. sekali, banyak sekali. Banyak ya. Kira-kira penting nggak edukasi semacam ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas? Sangat Penting, Mas. penting, Master. Nah, ya, masyarakat kita ini praktek hal-hal yang berbau riba, judi, ya. Karena apa? Yang paling banyak iklan di media massa, di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya itu pertama iklan forex, ya, forex trading. Yang dimana ketika pemula lihat iklannya, wah profitnya sekian ratus persen, sekian ratus juta dalam sehari, sekian puluh juta dalam sehari. Mereka tergiur, akhirnya coba-coba. Nah, coba-cobanya nggak kecil-kecil lagi, tapi langsung gede lagi. Nah, di situ mereka langsung mengalami kegagalan yang namanya loss dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi. Kemudian ada seminar-seminar tentang trading forex. Nah, ikut-ikutan, nyoba-nyoba dan lain sebagainya. Padahal dari motivasi dirinya nggak ada kemauan dan niat fokus konsentrasi dalam kesehariannya ke dunia tersebut. Nah, yang kedua adalah kripto. Kripto ini di mana-mana ada banyak teman-teman. Iklannya di mana-mana, bersebar kemana-mana. Tapi kripto yang seperti apa mereka nggak tahu, nggak punya basicnya, nggak punya pengalamannya. Nah, ini butuh seorang mentor, seorang orang yang berpengalaman di dunia tersebut untuk mengedukasi mereka. Nah, ditambah lagi judol ini, judi online yang bertebaran di mana-mana. Pinjol lanjutannya. Orang sudah terjerat di dunia bisnis yang abu-abu, sistem investasi yang abal-abal, lari ke judol. Judol makin tenggelam lagi, lari ke pinjol. Pinjol makin tenggelam lagi, langsung ke Ponzi dan hype. Mereka stres dan entah kemana dan ngapain nggak tahu itu ujung-ujungnya. Yang nggak kuat imannya pasti bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, masyarakat kita ini dikelilingi dengan penghasilan yang subhat, haram, bahkan riba, teman-teman semuanya. Targetnya adalah masyarakat awam dan orang yang suka instan. Ini terbukti sekali saat ini. Nah, pertanyaannya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, punya rasa kepedulian nggak tentang situasi yang terjadi hingga saat ini? Sangat peduli, Mas. Punya, Master. Nah, ini penting ya. Kalau teman-teman punya kepedulian, itu yang layak kita bantu sukseskan. Ya, seperti para mentor-mentor yang awal sudah berpengalaman melewati berbagai macam rintangan di dunia wirausaha digital. Tapi kalau teman-teman nggak punya kepedulian, itu ujung-ujungnya seperti yang di luaran yang sudah-sudah ya, akan lebih mementingkan diri sendiri. Ketika punya tim, dia akan lebih condong mementingkan diri sendiri. Kalau ada uangnya, dia akan jalan. Kalau nggak ada uangnya, ya silahkan. Nah, gitu. Alasan sering kena scam. Nah, ini rambu-rambu yang paling difahami, harus kita pahami. Kenapa masyarakat kita ini sering kena scam, kena tipu, kena ini dan lain sebagainya sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah. Pertama, nggak punya mentor ahli, nggak ada mentor yang diajak sharing, nggak ada mentor yang bisa dikonsultasi. Saya melangkah seperti ini, benarnya seperti apa, saya harus bagaimana dan lain sebagainya itu nggak ada teman-teman semuanya. Hanya adanya seorang yang dadakan menjadi leader. Nah, leader karena peringkat, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman. Nah, itu beda itu. Nah, yang kedua, modal tidak dikelola sendiri. Ya, itulah terjadi kenapa kita sering kena scam. Ya, modalnya dipegang orang lain, investasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, akadnya bukan wirausaha, teman-teman. Saya yakin 99% yang kena scam-scam itu nggak masuk kategori akad wirausaha, teman-teman semuanya. Nggak ada syarat-syarat yang menguatkan di dunia wirausaha. Coba teman-teman analisa sendiri. Yang keempat, tidak punya partnership. Sebuah peluang bisnis, peluang usaha, apapun bentuknya, ketika dia berdiri sendiri, nggak ada partnershipnya, nggak ada koneksi ke sana ke sini, nggak ada kolaborasi ke sana ke sini, itu rawan sekali condong ke scam teman-teman semuanya. Ya.
Nah, yang selanjutnya tidak halal bahkan riba teman-teman semuanya. Ponzi, money game ya, itu nggak halal bahkan riba. Ini otomatis kita kena getahnya nanti. Nah, yang terakhir tidak pernah konsultasi. Ya, termasuk yang sudah mulai berwirausaha, tapi teman-teman mulai berwirausaha tanpa konsultasi, percuma, buang-buang duit, buang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan buang-buang kesempatan teman-teman semuanya. Ketika kita memiliki ilmu-ilmu di atas ya, rambu-rambu di atas kita kuasai, kita ini terbebas yang namanya scam teman-teman semuanya. Anti scam. Sepakat teman-teman semuanya? Sepakat, Mas Rar. Sepakat. Nah, kita akan membedah wirausaha digital ini agar bisa merasakan cuan 10 kali lipat hingga 100 kali lipat seperti para mentor yang alami. Ya, termasuk saya pribadi ya teman-teman semuanya. Sudah lebih dari 100 kali lipat dari modal yang awal pertama kali saya gunakan. Nah, saat ini bukan eranya kena scam-scam lagi ya. Tinggalkan program yang abu-abu, subhat, abal-abal. Nah, semacam itu. Contohnya seperti investasi yang berbau riba, memberikan bunga yang flat dan lain sebagainya. Bisnis ROI harian yang nggak kita tahu prosesnya, alurnya seperti apa. Pola Ponzi yang hanya bermain uang dengan sistem jaringan, HYBO dan judol. Nah, program trading yang sifatnya manual, kita belajar klik-klik sendiri, buy sell sendiri yang kita tidak tahu benar-benar seluk-beluknya. Nah, arisan dan pinjaman online teman-teman semuanya. Hindari saat ini hal-hal semacam itu kalau kita belum memiliki pengetahuan ilmu-ilmu yang luas teman-teman semuanya. Kita akan habis waktu, habis operasional, dan kita malah lebih dalam kena scam dan scam terus teman-teman semuanya. Siap ya mengedukasi masyarakat secara luas khususnya ya. Siapa? Siap, Siap, Mas Mas Rar. Rar. Ya, Berbicara tentang wirausaha digital ya teman-teman semuanya. Multi wirausaha digital. Kalau ini ada tambahan multinya. Artinya apa? Kalau multi ini sudah mencakup keseluruhan teman-teman semuanya. Kalau hanya sekedar wirausaha digital itu wirausahanya baru satu gitu. Tapi ini multi wirausaha digital otomatis kan proses dan penghasilan teman-teman semuanya. Nah, dari peringkat wirausaha di seluruh dunia kita ambil 5 peringkat teratas untuk menghasilkan cuan teman-teman semuanya. Pertama adalah penambangan, kedua produksi, ketiga peternakan, keempat pertanian, yang kelima perdagangan. Nah, poin yang kelima ini adalah poin yang paling dasar sekali untuk menghasilkan uang ya. Paling kecil dalam menghasilkan uang, yaitu perdagangan. Teman-teman jualan apapun bentuknya, berjualan itu adalah hal wirausaha yang paling kecil menghasilkan uang, teman-teman. Bicara trading ataupun bisnis ya. Tapi teman-teman semuanya kalau memulainya dari perdagangan sampai kapanpun nggak akan pernah mengalami yang namanya penambangan, produksi, peternakan ataupun pertanian. Tapi kalau teman-teman memulainya dari 4 poin yang ada di atas, teman-teman akan merasakan wirausaha yang sebenarnya mulai dari penambangan, produksi, peternakan, dan pertanian ini. Karena ujung-ujungnya dari 4 poin yang di atas ini akan dilanjutkan di dunia perdagangan teman-teman semuanya. Nah, perdagangan inilah yang akan membackup keuangan dalam pengembangan wirausaha tadi. Dari penambangan, produksi, peternakan, dan pertanian tadi. Nah, dari 5 poin ini yang paling mudah dijalani masyarakat di seluruh dunia ya, entah dia orang awam, entah dia pemula, entah dia kurang punya ilmu yang tinggi, itu bisa menjalaninya di poin yang mana teman-teman kira-kira? Produksi. Ya, yang paling mudah dijalani oleh setiap manusia di seluruh dunia adalah produksi, teman-teman semuanya. Siapapun bisa, tanpa banyak ngomong, tanpa pinter-pinter, ya. Dia bisa produksi, hanya menyontek saja, mencontoh siapa yang berproduksi, dilihat caranya seperti apa. Oh, caranya seperti itu, tinggal dipraktekkan. Seperti itu aja, teman-teman semuanya. Berbeda dengan yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lainnya harus menguasai seluk-beluknya lebih dalam teman-teman semuanya. Dari peternakan, pertanian, bahkan perdagangan harus menguasai katalog produk dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kalau produksi beda. Dan produksi ini modalnya sangat kecil dibanding yang lain-lainnya. Karena dengan produksi berapapun modalnya bisa memproduksi teman-teman semuanya. Ya, misalkan, wah saya punya modal ini 25.000 rupiah, saya pengen produksi tempe ya, itu bisa contohnya kan gitu.
Kalau jualan kita harus punya modal yang agak gede dibanding produksi tadi kan gitu. Nah, di sini kita mengedukasi memulainya dari produksi karena siapapun masyarakat di seluruh dunia pasti bisa memulainya. Nah, dari produksi kita akan berkembang lagi nanti di perdagangan ataupun penambangan teman-teman semuanya. Nah, ketika sudah melewati 3 poin tersebut, maka kita akan juga melewati yang namanya peternakan maupun pertanian. Kalau bahasa digitalnya ada bahasa mining, mining, ternak akun, panen cuan, dan trading, teman-teman semuanya. Sudah siap memulai cuan besar, teman-teman semuanya? Siap, Master. Siap. Siap, Master. Memulai multi wirausaha digital 3.0, teman-teman. Pondasinya ini, kita harus tahu pondasinya apa dulu. Nah, kita tadi sampaikan start dari produksi. Kenapa harus produksi? Karena modalnya minim. Kenapa harus produksi? Karena setiap dari kita bisa memproduksi dengan mudah nantinya. Nah, dari produksi ini akan lebih banyak lagi untungnya. Karena di setiap produksi pasti untungnya lebih banyak. Dia akan berlipat ya. Nah, kalau produksi di sini adalah produksi digital, kita memproduksi yang namanya NSG nantinya. Beli bahan mentah. Beli bahan mentah namanya BNSG dan WBNSG. Menjadi berapa kali lipat? Menjadi 3 kali lipat. Sama halnya kita beli tepung, teman-teman. Tepung 1 karung itu misalkan diproduksi itu maksimal jadinya 100 kue misalkan gitu. Nah, beli 1 karung lagi tetap jadi 100 kue, nggak akan lebih dari 100 kue, Pak. Jadi misalkan 200 kue, nah, nggak bisa kan gitu. Nah, itu sudah patokannya semacam itu. Nah, ketika kita sudah menghasilkan modal 3 kali lipat, maka kita bisa distribusikan modal kita itu menjadi modal penambangan. Nah, disitulah kita punya modal yang lebih besar. Di penambangan kita menjadi kaya mendadak nanti. Hasil kita dikalikan 2 kali lipat lagi. Nah, di saat itu modal kita juga kita putarkan di perdagangan, teman-teman semua. Atau disebut dengan trading nantinya. Yang dimana kita bisa mendapatkan operasional harian bahkan sampai mingguan nanti, teman-teman semuanya. Hariannya adalah dari aktifnya, aktif berdagangnya, berdagang memasarkan edukasinya, dan pasifnya dari trading yang udah otomatis nantinya, seperti itu. Nah, ini alur untuk memulai cuan besarnya. Kalau alur ini teman-teman bisa difahami, maka teman-teman sudah layak bisa mendapatkan cuan besar nantinya, teman-teman. Nah, sekilas saya gambarkan ulang lagi ya. Kalau ini sudah agak lama, sebulanan lebih, bahkan hampir 2 bulan nggak saya tampilkan lagi. Ini saya tampilkan lagi untuk mengingatkan teman-teman. Basicnya wirausaha, teman-teman semuanya. Agar kita jelas nih prosesnya. Halal dan tidaknya, kan gitu. Kira-kira siap nggak saya ulas lagi nih, teman-teman semuanya? Siap. Siap, Master. Siap. Siap, Master. Siap ya. Baik. Alurnya seperti ini, teman-teman semuanya. Ini basicnya wirausaha. Bukan investasi kan gitu. Jadi nggak akan ada orang yang berinvestasi dapat cuan besar, itu nggak akan ada, teman-teman. Ya mentoknya segitu-segitu aja investasi. Apalagi mindsetnya investasi kan gitu. Kita, Anda semuanya itu akan memulai. Memulai apa? Membangun sebuah pabrik nantinya. Nah, itu secara konvensional, membangun sebuah pabrik. Setelah membangun sebuah pabrik, kita butuh bahan baku atau tidak, teman-teman? Pasti butuh bahan baku. Kita beli bahan dulu. Kita mau produksi apa? Misalkan mau produksi biskuit. Ya pasti kita beli bahan baku namanya tepung atau minyak. Nah, tepung atau minyak ini akan selamanya jadi tepung atau minyak kalau kita nggak produksi. Betul? Betul ya? Jadi di online pun juga sama. Ketika kita sudah beli bahan mentah, kita nggak klik produksi, maka nggak akan pernah jadi barang jadian gitu. Nah, diproduksi kemudian jadi biskuit. Nah, setelah jadi biskuit, teman-teman semuanya, ya, untuk menjadikan biskuit itu menjadi rupiah, kita harus seperti apa, teman-teman semuanya? Harus bagaimana? Ya, ini wirausaha ya. Kalau sudah jadi biskuit atau kue, kita harus distribusikan, teman-teman semuanya, untuk menghasilkan uang. Nah, distribusi ini banyak sekali. Kita nggak akan pernah punya agen, nggak akan pernah punya distributor kalau kita nggak jualnya ke konsumen dulu. Betul apa enggak? Iya, betul. Karena dari konsumen itulah akan terwujud testimoni. Oh iya ya, biskuitnya enak, rasanya enak, renyah, murah kan gitu.
Nah, dari situlah branding terbangun sehingga terjadilah sebuah agen atau distributor. Kalau kita jualnya ke market konsumen, nanti untung kita banyak dan kita bisa membesarkan wirausaha kita, pabrik kita tadi, teman-teman semuanya. Nah, setelah konsumen mulai banyak, nanti akan ada yang namanya agen distributor. Nah, kita nggak langsung jual lagi ke konsumen, bisa jualnya ke agen distributor. Tapi keuntungannya semakin sedikit. Karena apa? Agen dan distributor itu membutuhkan keuntungan juga. Betul atau tidak teman-teman semuanya? Betul Iya, ya. betul. Begitu juga wirausaha digital, teman-teman. Ini basicnya teman-teman harus pahami. Teman-teman nanti beli ya. Nah, siapkan pabriknya. Pabriknya di mana? Nggak butuh modal besar, teman-teman semuanya. Hanya di handphone saja. Beli bahan mentahnya. Berapa banyak? Terserah teman-teman punyanya modal berapa. Nah, setelah beli bahan mentah yang disebut BNSG dan WBNSG, teman-teman klik produksi. Nah, di saat itu proses produksinya mulai berjalan. Nggak butuh mesin yang gede-gede seperti di pabrik-pabrik kayak gitu ya. Tinggal di handphone saja klik produksi, maka dia akan berproses. Setiap 1 hari sekali dia akan ada hasil yang bisa diklaim, diambil, ataupun didistribusikan. Sama persis ketika kita produksi biskuit tadi. 1 hari pasti ada yang sudah jadi kan gitu. Nggak harus nunggu bahan mentahnya habis dan semuanya terbuat semuanya. Ya, ketika sudah ada yang jadi, kita tinggal distribusikan saja. Sama seperti hasil produksi kita NSG ini teman-teman semuanya. Tinggal kalau sudah ada hasil NSG, kita tinggal distribusikan saja. Entah ke konsumen langsung kalau pengen dapat income yang gede atau dijual ke agen. Nah, agen ini misalkan kalau di digital ada waktunya teman-teman. Nah, waktunya apa? Nanti akan ada agen. Nah, kalau bahasa digitalnya itu listing teman-teman. Nanti dibuka tanggal sekian, bulan sekian. Nah, daripada kita nunggu ke agen ya kita jualnya ke konsumen agar lebih banyak untungnya. Bisa difahami di sini teman-teman semuanya? Bisa, Master. Hal semacam ini cocok tidak untuk mereka-mereka yang mindsetnya investasi? Tidak. Kalau teman-teman sudah paham wirausaha digital itu seperti apa, wirausaha secara konvensional seperti apa, nggak ada bedanya teman-teman. Prosesnya sama. Dan ini bukan investasi. Bagi mereka yang mindsetnya investasi, dia nggak akan pernah sukses. Ingat, tidak akan pernah sukses sampai kapanpun di dunia wirausaha. Wirausaha ya wirausaha, bukan investasi tadi. Nah, artinya kita harus mengelola produksi kita. Dan dia, siapapun dia yang mengelola wirausahanya pasti berkembang, pasti sukses nantinya, kan gitu. Itulah sudah dicontohkan dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Nah, ini adalah fast track cuan di NSGP teman-teman semuanya yang paling efektif dan menguntungkan. Mulai dari produksi berlanjut hingga menambang. Nah, ini alur singkatnya ya. Teman-teman nanti beli bahan mentah, sekaligus ada dua. Sekarang ada solusi yang paling smart ya. Sehingga teman-teman semuanya yang baru belajar produksi itu merasakan balik modal cepat. Nah, gitu. Pertama dimulai langsung dengan cara kita membeli bahan mentah, kemudian kita produksi NSG, dan di saat itulah juga kita menjalani perdagangan. Perdagangannya di mana? Di ATI Kopi Trade, teman-teman semuanya. Yang di mana perdagangannya untuk modal operasional, sehingga harian kita ada operasional, mingguan kita ada pengembangan operasional, bulanan apalagi kan gitu. Nah, modal kita yang kita produksi tadi dilipat gandakan teman-teman semuanya untuk menjadi 3 kali lipat. Nah, ketika sudah 3 kali lipat kita langsung distribusikan. Distribusi menjadi USDT juga bisa untuk menambah modal operasional atau kita distribusikan langsung ke penambangan. Nah, ditambang itu nanti setelah ditambang dijadikan 2 kali lipat lagi. Misalkan produksi sebelumnya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini jadi NSG yang bernilai misalkan 3 juta rupiah kan itu. Nah, 3 juta rupiah ini kalau ditambangkan akan menjadi berapa? 6 juta rupiah. Di saat proses untuk mencapai penambangan 6 juta rupiah itu nanti, itu berapapun bisa diklaim hari itu juga, detik itu juga, dan bisa dicairkan menjadi rupiah. Dan operasionalnya pun kita akan tetap terus mengalir teman-teman semuanya. Per 2 minggu sekali minimal 20
Nah, disitulah teman-teman semuanya semakin lancar wirausahanya, semakin terpick up operasionalnya, semakin cuan ke depannya. Artinya apa? Untuk menghasilkan cuan rutin 10 juta per hari itu sangat mudah. Sudah ada yang membuktikan atau belum? Saya sendiri sudah membuktikan, teman-teman semuanya. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Master. Oke, bisa. Nah, bagi teman-teman yang sudah memproduksi tapi mindsetnya masih investasi, silahkan beneri dulu mindsetnya. Sangat disayangkan sekali ketika teman-teman sudah buka pabrik, ya. Ini bahasanya konvensional dulu ya. Sudah buka pabrik, tapi teman-teman diem aja, dibiarin gitu aja pabriknya. Memproduksi aja juga enggak, apalagi yang sudah memproduksi ditinggal gitu aja produksinya berjalan terus. Produk yang sudah jadi misalkan biskuitnya sudah jadi dibiarkan saja, ya ini kan mubazir banget ya. Kalau produk konvensional bisa basi itu kan gitu. Nah ini untungnya digital kan gitu. Nah, digital nggak ada ekspansinya. Nah tergantung teman-teman dalam bermindset wirausaha seperti apa. Nah ini jelasnya teman-teman semuanya. Alur cuan di NSGP setelah produksi nanti ada beberapa cara distribusi. Nah, cara-cara ini bisa teman-teman optimalkan. Setelah produksi NSG, kita bisa tukar, dibarter menjadi WNSG atau NUSDT. Untuk apa? Untuk proses mining, nambang. Untungnya berapa kali? Untungnya berapa persen? 70% teman-teman semuanya. Dari mana? Dari hasil produksi kita masing-masing gitu kan. Nah, produksi NSG ini kita bisa distribusikan kemana lagi? Ke LNSG. LNSG itu apa? LNSG itu adalah listing NSG yang dimana ini menjadi gas fee nantinya teman-teman semuanya. Prosesnya berapa lama? 100 hari nunggu didiamkan saja sampai menjadi LNSG. Ini marketnya di mana? Exchanger nantinya. Untungnya potensinya berapa? 80% dari total produksi. Nah, sama seperti logika wirausaha konvensional tadi teman-teman semuanya. Nah, kalau penambangan ini kita jualnya ke distributor. Nah, lebih sering hasilnya dapatnya kan gitu. Distributor, karena distributor itu mendistribusikan lagi ke agen-agen, ke market, ke pasar, ke minimarket dan lain sebagainya. Nah, untungnya kecil tapi kenceng, rutin nanti. Lebih sering kan gitu. Nah, yang kedua adalah agen. Exchanger ini bahasa konvensionalnya agen nantinya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, produksi kita ini yang sudah kita hasilkan bisa kita tukar lagi menjadi bahan mentah teman-teman semuanya. Dan ini prosesnya langsung, marketnya adalah konsumen, untungnya 100%. Di sini sudah makin bisa difahami teman-teman semuanya. Insya Allah bisa. Semua bisa, Master. Nah, alurnya gimana? Saya pengen memulai caranya seperti apa? Simple sekali, teman-teman semuanya. Nggak kayak wirausaha yang konvensional. Ya, teman-teman harus siapkan pabrik, harus siapkan mesin, harus siapkan lahan untuk gudang, dan lain sebagainya. Kita simple. Cukup Anda siapkan handphone saja. Dan kuota internet beserta modal beli bahan mentahnya. Itu akan terproduksi dan terus menjadikan hasil yang bercuan-cuan nantinya. Ya, Anda tinggal minta link referral kepada mentor Anda untuk membuat akunnya. Kemudian Anda siapkan modalnya untuk beli bahan mentahnya. Kemudian Anda juga siapkan modalnya juga untuk operasional Anda. Segala aktivitas apapun pasti butuh operasional. Pasti itu. Nah, di sini juga sama. Teman-teman siapkan 50% untuk beli bahan mentah, 50% untuk operasional. Bedanya apa? Kalau di sini operasionalnya terus berkembang teman-teman semuanya ya. Terus berkembang dan mensupport pergerakan wirausaha teman-teman semuanya. Nah, yang modalnya tadi untuk beli bahan mentah itu diproses menjadi 3 kali lipat. Tinggal klik saja Forge, nanti otomatis berproses dengan sendirinya 24 jam sekali menjadi token NSG dan saat itu bisa didistribusikan teman-teman semuanya. Sesimpel itu kalau paham. Kalau nggak paham ya lagi-lagi mindsetnya investasi. Jujur saja yang sampai saat ini yang mindsetnya masih investasi siapa? Ayo ngaku.
Saya nggak ngaku. Iya, 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 iya. Jadi teman-teman saat ini kalau mau sukses, mau kaya, mau cuan besar, pastikan mindsetnya sudah berada di mindset wira usaha, bukan mindset investasi. Ya, kalau mindset investasi, untungnya ya segitu-segitu saja teman-teman semua. Nah, ini strategi modal fast track teman-teman semuanya. Sesuaikan kondisi keuangan Anda dan mitra Anda ya teman-teman semuanya. Ada paket strategi closing ya, yaitu dengan memanfaatkan promo-promo yang ada. Ketika ada promo dari mentornya, manfaatkan teman-teman semuanya. Untuk apa? Untuk mengclosing bagi mitra-mitra yang sudah ada kemauan sukses, pengen bangkit, pengen berubah, tapi nggak ada modal teman-teman semuanya. Akhirnya kita sampaikan, kebetulan kita ada promo, kalau Anda bisa sosialisasi ke sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, tetangganya, dan mereka ikutan untuk produksi, artinya closing tadi, maka Anda sudah bisa mendapatkan modal berapa persen dari promo tersebut, yaitu 10%. Nah, disitulah teman-teman punya modal, dan nanti yang mitra bergabung itu akan digabungkan setelah Anda sudah digabungkan terlebih dahulu. Nah, ini targetnya adalah penggerak ataupun leader ataupun seorang yang bisa benar-benar aktif nantinya menjalani wirausaha digital. Nah, poin strategi closing ini sudah bisa difahami teman-teman semuanya? Bisa, Master. Bisa Ya, ya. Yang kedua, paket ekonomis ya. Paket ekonomisnya paling minim-minim ya. Mulainya dari mining ini teman-teman semuanya. Mulainya dari produksi. Nah, ini saya paketkan 1 juta rupiah teman-teman semuanya. Up ini maksudnya lebih ya. Bisa lebih dari itu ya. Minimal 1 juta rupiah. Ini sudah memiliki 2 jalur ya. Jalur produksi ya, yaitu 500 atau 600 ribuan ya. 550 ribuan lah ya. Ya, yang satunya adalah jalur operasional tadi ya, untuk bisa mendapatkan operasional setiap harinya nanti, yaitu $25. Itu sekecil-kecilnya orang yang nggak punya modal dan alasannya banyak untuk bisa sukses tadi. Nah, ini adalah mitra aktif yang siap aktif untuk berubah tadi ya. Ketika memiliki modal seperti itu, ini modal ekonomis. Tapi yang ketiga ini ada paket lengkap yang di mana teman-teman semuanya benar-benar memulai wirausaha yang bakal dipandu dan didampingi oleh mentor sehingga sukses nantinya, yaitu Mainting dan CT ya, yaitu modalnya sekitar minimal $200 teman-teman semuanya atau lebih teman-teman semuanya. Nah, disinilah teman-teman semuanya bisa mendapatkan target balik modal nantinya. 3 bulan, 4 bulan ke depan bisa balik modal semacam itu. Dengan cara apa teman-teman semuanya? Ya $100 itu nanti untuk produksi, yang $100 itu bisa nanti untuk menjalani sistem CT-nya, copy trade-nya. Untuk apa? Operasional teman-teman setiap harinya, yaitu 4 ID teman-teman semuanya. Nah, paketan-paketan ini adalah solusi terbaik ya, dikemas sedemikian rupa agar teman-teman semuanya terbantu. Pergerakan wirausahanya semakin cepat ke depannya, teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar sekali ya, yang jarang ditanyakan oleh setiap para pembisnis di luaran sana teman-teman semuanya, yaitu siapkah teman-teman semuanya dihargai kerja kerasnya dari waktu yang selama ini dikeluarkan, tenaga yang selama ini dikucurkan ya, operasional yang selama ini terkeluarkan, pikiran dan juga relasi. Ya, teman-teman kira-kira mau dihargai nggak yang selama ini dikeluarkan semua? Ini yang hadir ini semuanya pengen dihargai nggak aktivitas kinerjanya selama ini untuk menghasilkan uang? Sangat mau. Sangat mau ya. mau, mau. Maunya jangan cuman di mulut saja ya teman-teman ya. Ini diperhatikan teman-teman semuanya. Saya bukannya apa namanya menjelek-jelekan, bukannya apa namanya memperburuk dan lain sebagainya, tapi saya memperbandingkan dengan efektivitas dari sekian banyak aktivitas ya teman-teman semuanya, khususnya di dunia bisnis. Bisnis ini saya kategorikan ada 5 macam bisnis saat ini ya. Ya. Yang pertama adalah bisnis produk, yang dimana teman-teman jualan produk, yang dimana 50% masyarakat di Indonesia ini jualan produk. Ada bisnis jasa,
traveling, penerbangan dan lain sebagainya, tiketing dan lain sebagainya, pulsa, gitu. Yang 15% orang juga lakukan, kan gitu. Bisnis investasi, ini 30% orang lakukan. Bisnis aplikasi, 10% orang lakukan. Nah, dari 4 poin bisnis-bisnis ini, kira-kira teman-teman semuanya, ketika teman-teman selama ini menjalani poin-poin bisnis-bisnis tersebut, saya tanya ini, kira-kira setiap satu kali closing, dari satu orang tersebut, dari satu kali closing tersebut, berikut-berikutnya setiap hari teman-teman dapat hasil apa enggak? Tidak dapat. Tidak ya, Kali aja biasanya. sekali ya. Itu karena apa? Karena hanya sekedar menjual, ya penjualan saja, kan gitu. Nah, beda dengan yang satu ini, yang dimana masyarakat Indonesia ini sangat kecil sekali, masih minim sekali yang tahu adanya bisnis wirausaha, teman-teman semuanya. Ya, masih sedikit sekali, nggak sampai 5% ya. Nah, pahamnya, yang paham pun ada 5%-an, tapi yang benar-benar melakukan baru sedikit sekali. Dan inilah dari yang sedikit ini hasilnya pasti jauh beda dengan yang lainnya. Karena di bisnis wirausaha, ketika kita sekali closing, maka dari satu orang itu bisa menghasilkan terus-menerus selamanya. Seterusnya selama mitra tersebut itu melakukan produksi. Karena ada pergerakan di situ gitu kan. Jadi nggak kan sia-sia waktu teman-teman yang terbuang selama ini. Sama-sama keluar waktu. Kalau teman-teman masih memilih jualan, silahkan. Itu pilihan kembali ke teman-teman. Tapi jangan pernah mengeluh ketika hasilnya segitu-segitu saja. Jangan pernah mengeluh ketika suatu saat ada kebutuhan keuangan yang dadakan yang jumlahnya besar. Jangan pernah mengeluh gitu. Salahkan diri sendiri karena memilih cara yang seperti itu gitu. Nah, ini adalah cara yang dimana sudah terfilter, dianalisa, benar-benar dibedah dari sekian banyak cara berbisnis teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang saat ini yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini, pengen melangkah ke depannya, bicara bisnis, pengen bicara bisnis apa? Bisnis wirausaha, bisnis produk, bisnis jasa, bisnis investasi, ataupun aplikasi. Jujur. Wirausaha. Wirausaha. Kalau teman-teman masih sudah paham ini perbedaannya, tapi teman-teman masih menjalani jualan bisnis produk, ya monggo, itu hak teman-teman semuanya. Kita sebagai mentor hanya bisa memberikan perbedaan keefektifannya. Pengen sekali usaha tapi hasilnya berkali-kali, kerja keras kita, tenaga kita benar-benar dihargai, di saat itulah kita pensiun. Atau kita harus kerja berkali-kali seterusnya tiap hari selamanya. Ketika kita naik jenjang karir, berprestasi, ketika omsetnya terus bertambah, bertumbuh, maka kita dapat hasil. Dan suatu saat omsetnya stagnan, dari mana kita dapat hasil? Ketika kita sakit, dari mana kita dapat hasil? Kan gitu. Maka dari dulu hingga saat ini, di MLM manapun saya paling protes teman-teman semuanya. Sampai nggak akan bisa bebas finansial. Kenapa? Ketika Anda dan tim Anda keseluruhan nggak melakukan penjualan, duit dari mana, Pak? Kan gitu. Tapi kalau di wirausaha ini, bisnis wirausaha ini, Anda bisa benar-benar bebas finansial. Kenapa? Karena ketika tim yang sudah dibentuk tadi, nggak ada pertumbuhan mitra baru, dia akan terus bergerak sendirinya. Karena apa? Masing-masing dari mitra mereka berproduksi terus-menerus dan kita mendapatkan hasil dari produksi mitra tersebut terus-menerus. Betul atau betul teman-teman semuanya? Betul. Saya kira teman-teman sudah mulai bisa melogika ya. Inilah bisnis wirausaha yang benar-benar bisa mengangkat ekonomi masa depan teman-teman semuanya. Itulah kenapa juga saya selalu sampaikan di pertemuan darat manapun, online manapun, kalau teman-teman menemukan konsep bisnis ataupun peluang yang jauh lebih dahsyat, lebih efektif dari NSGP ini, saya siap menjalankan bisnis tersebut dan saya akan ongkosi teman-teman yang menginformasikan kepada saya paling tidak 10 juta. Mau 20 juta silahkan saya kasih juga. Nah, sampai seperti itu teman-teman semua. Itulah kenapa saya sampaikan inilah momentum yang tepat buat Anda semuanya, kita semuanya bangkit ekonominya. Siap memulai? Ya, kita mulai dari tahap pertama. Teman-teman lewati tahap pertama ini. Kalau lulus nanti akan berada di tahap kedua. Kalau lulus lagi di tahap ketiga, teman-teman tinggal happy-happy saja kan gitu. Tahap pertama yaitu produksi. Produksi ini ada dua cara teman-teman semuanya. Cara yang paling
malas, ya, ini saya anggap cara paling malas ya, adalah cara yang tidak mau sosialisasi kepada orang lain, tidak peduli dengan ekonominya orang lain kan gitu. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, yaitu produksi NSK tanpa harus rekrut ya gitu. Dia kerjanya cuma klik poster setiap hari. Nah, itu bisa. Bisa apa enggak? Bisa gitu. Dia akan mendapatkan cuan 3 kali lipatnya dengan kurun waktu paling tidak sepahit-pahitnya itu 7 bulan teman-teman semuanya. Atau ya, Anda produksi NSG dan juga jalankan sistem bisnisnya dan sosialisasi tadi kan gitu. Nah, hasil 3 kali lipatnya adalah 1 minggu hingga 2 bulanan, paling lambat 2 bulanan, teman-teman semuanya. Nah, kalau bisa teman-teman sosialisasi makin aktif, inilah yang dikejar ya. Yang ditargetkan adalah cara seperti ini. Inilah wirausaha yang sebenarnya. Teman-teman fokuskan di seluruh Indonesia, buka cabang di mana saja. Semakin banyak cabang Anda, semakin cepat hasil produksi Anda. Maka 3 kali lipat yang Anda dapatkan adalah bisa sehari sekali. Ya, bisa seminggu sekali atau maksimal 2 bulan sekali. Nah, itu tergantung teman-teman semuanya. Nah, targetnya adalah semakin aktif teman-teman sosialisasi, maka semakin cepat hasil produksinya. Ketika sudah 3 kali lipat, maka teman-teman siap itu ditukarkan menjadi alat tambang. Nah, itu masuk kepada tahap yang kedua. Tahap kedua adalah penambangan. Nambang pun juga seperti itu. Nambang untuk diri sendiri, ya kita tinggal mantau penambangannya saja berjalan sendiri. Kalau sudah ada hasil, kita tinggal distribusikan menjadi USDT, kita cairkan menjadi rupiah. Gitu aja. Atau nambang juga nantinya dan jalankan sistem bisnisnya. Modalnya dari mana? Dari hasil produksi tadi. Kita lipatkan lagi di penambangan sampai 2 kali lipat. Di saat proses-proses 2 kali lipat itu berjalan, disitulah setiap hari teman-teman diklaim. Ya, bisa diklaim. Dan bisa saat itu juga langsung dijadikan USDT untuk kemudahannya. Sebelum teman-teman nanti bisa jual ke market langsung. Atau langsung saat itu juga jual ke market langsung. Untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, disinilah teman-teman akan cuan berkali-kali dan lebih besar ke depannya. Dibantu dengan tahap ketiga, yaitu perdagangan ataupun trading otomatis ya melalui CTATI. Trading otomatis ini pun juga sama. Ada yang sifatnya internal, pribadi, personal kan gitu. Tanpa harus rekrut-rekrut orang, tanpa harus sosialisasi. Yang hanya mementingkan diri sendiri saja, rata-rata 10% sampai 100% per tiap 2 minggu sekali. Atau teman-teman jalankan copy trade-nya, TTATI-nya untuk penambahan operasional harian. Ditambah dengan jalankan sistemnya. Ada afiliatnya nantinya. Nah, ya rata-rata penghasilannya ini nanti antara 20% hingga 1000% setiap 2 minggu sekali. Nah, disitulah operasional semakin lancar, bisnis semakin berkembang pesat, dan seluruh tim akan semakin semangat karena modalnya cepat balik, pertumbuhan, penggulungan omset semakin menjadi-jadi, teman-teman sudah dipastikan bisa cuan besar kaya raya dalam waktu singkat 100 hari ke depan itu nggak mustahil teman-teman. Amin ya rabbal alamin. 3 potensi keuntungan dahsyat ya yang tidak akan bisa Anda temukan di peluang lain. Yang pertama, 3 in 1 langsung ini. Kita akan hasilkan produksi yang 3 kali lipat, yaitu nanti bisa mendapatkan cash, ya, cash ketika kita jual ke konsumen dan penambangan yang terus mengkalikan hingga 2 kali lipat di poin kedua. Nah, akhirnya kita bisa ternak akun, nah, akunnya akan berproses terus ya, sehingga disitulah panen cuan. Nah, di poin yang kelima ya, hasil perdagangan akan kita dapatkan 20% terus-menerus sebagai backup operasional setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya. Artinya apa? Dengan modal 2,5 juta saja untuk menjadi 50 juta. Ini sangat mudah sekali di dalam wirausaha digital ini. Tanpa harus rekrut teman-teman semuanya. Ini baru konteksnya itu belum bicara bisnis teman-teman. Tanpa rekrut-rekrutan. Apalagi nanti teman-teman semuanya melakukan aktivitas bisnisnya. Estimasi penghasilan pasifnya, contoh dengan modal 2,5 juta rupiah saja. Nah, 2,5 juta ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama di produksinya. Nah, produksi ini teman-teman modalnya dilipatkan. Ingat, modal. Bahasanya modal, bukan hasil ya.
modalnya dilipatkan, bukan uangnya dilipatkan, modalnya dulu dilipatkan. Nah, dari misalkan modalnya dapat 300 bahan ya, nanti hasilnya menjadi 900. Kemudian di 900 ini teman-teman wrap ke WNSG misalkan. Atau teman-teman distribusikan dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi ya. Gitu. Nah, kemudian langkah kedua menjadi alat penambangan yang di sinilah teman-teman semuanya untuk melipatkan keuntungan teman-teman semuanya. Misalkan nambangnya dimulai dari 900 hasilkan 1.800 dikalikan harga DCF saat itu berapa DCF dapatnya kan gitu. Nah, yang ketiga dagangnya atau tradingnya ini untuk melipat gandakan operasionalnya teman-teman semuanya yaitu 100 dolaran hasilkan 20% per 2 minggu sekali. Artinya teman-teman semuanya dengan modal 2,5 juta bisa hasilkan minimal sepahit-pahitnya seminim-minimnya dalam 12 ke depan secara pasif itu sekitar 22,700 jutaan teman-teman semuanya. Kira-kira 2,5 juta jadi 22,700-an ini sekitar berapa kali lipat teman-teman semuanya? 9 kali lipat. 9 kali lipat ya. Secara pasif loh. Apalagi kalau aktif. Nggak sampai 2 bulan teman-teman. Bahkan tiap minggu sekali atau tiap hari sekali bisa 22 juta rupiah ini per hari rutin teman-teman semuanya. Dan banyak nggak yang merasakan sudah banyak teman-teman semuanya. Saatnya kerja keras Anda dihargai seperti yang saya sampaikan tadi. Sudah nggak waktunya teman-teman keluar waktu dari pagi sampai sore yang hasilnya hanya saat itu saja. Nggak nggak menghasilkan lagi di kemudian harinya. Sudah waktunya efektifkan kinerja kita. Seperti saatnya kita keluarkan uang ya. Ketika kita punya duit mikir-mikir berkali-kali, saatnya kita actionnya saat ini gitu. Jangan hanya karena sekedar butuh duit. Jalankan yang efektif untuk masa depan Anda semuanya, yaitu dengan kerja keras sekali hasilnya berkali-kali. Bukan hanya sekedar modal sekali hasilnya berkali-kali, tapi kerjanya sekali hasilnya berkali-kali. Yaitu tadi teman-teman tinggal buka cabang saja, dari satu cabang itu akan menjalani 2 proses sekaligus nanti teman-teman semuanya. Cepat atau lambat 2 proses akan dijalani, yaitu nambang dan painting produksi. Nah, serta dagangnya juga akan dijalankan secara otomatis. 3 itu. Nah, dari 3 itu akan mengeluarkan omset semuanya, teman-teman semuanya. Yang akan terus menggulung dan menggulung. Maka dari hasil produksi, penambangan, perdagangan dari setiap mitra Anda, itu teman-teman bisa mendapatkan 10%. Berapa lama? Setiap hari, teman-teman semuanya. Jadi setiap teman-teman closing nih dari pagi sampai sore sosialisasi benar-benar dikerjakan seperti kerja kita di luaran sana ya. Saya yakin sangat-sangat yakin beribu-ribu persen teman-teman semuanya. Ketika teman-teman menjalani aktivitas wirausaha digital ini seperti halnya teman-teman menjalani kerjaan di luaran sana, saya yakin 3 bulan ke depan paling lama teman-teman akan merasakan penghasilan itu rata-rata di atas 10 juta per hari itu sangat yakin sekali. Dan itu pun tanpa harus kerja terus-terusan. Karena apa? Teman-teman sudah membangun pondasi cabang di mana-mana di seluruh kota bahkan di seluruh Indonesia khususnya. Dari mereka lah mereka selalu produksi tiap hari ya. Sehingga kita mendapatkan hasil berapa persen? 10% dari hasil produksi kemarin. Ya, 10% dari hasil penambangan mitra kita. 10% dari hasil apa? Perdagangan mitra kita juga nantinya. Nah, tergantung teman-teman saat ini. Kalau menganggap ini potensial, efektif, dan bakal bisa merubah masa depan teman-teman semuanya, para mentor siap 10 kali lipat komitmen mendampingi teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman melangkahnya seperti apa. Mau berubah atau tidak, itu tergantung teman-teman semuanya. Nah, ini baru bicara kerja sendirian teman-teman semuanya. Kerja sendiriannya seperti itu tadi. Cerita sana, cerita sini. Kalau dari tim-tim yang sudah dibuka cabangnya tadi berkembang, melakukan hal yang sama, kita pun akan berpeluang naik peringkat teman-teman. Jenjang karir. Disinilah ada jenjang karirnya untuk masa depan kita semuanya. Nah, produksi ada jenjang karir namanya N1 sampai N6. Kalau N1 dapat jatahnya itu 10% dari setiap produksi seluruh tim. Nah,
N2 20% sampai N6 60%. Syaratnya simpel sekali. Tinggal kualifikasi dari tim teman-teman minimal 2 jalur teman-teman semuanya itu bisa berkembang sampai omsetnya yang sesuai target yaitu N1 100.000 bahan mentah penjualannya, N2 500.000 dan seterusnya sampai N6. Simple. Nah, ini nggak usah terlalu dikejar, ya nggak usah terlalu ditarget. Akan tembus dengan sendirinya targetnya ketika teman-teman berhasil sosialisasi, mengedukasi dengan penuh kepedulian tadi. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika seluruh tim yang sudah memproduksi cepat atau lambat juga akan mengikuti Anda atau tidak, teman-teman semuanya. Pasti. Duplikasi. Pasti ya. Yang produksi pasti juga akan mining. Disitulah omset Anda akan bertumbuh lagi dan berkembang lagi. Nah, disitulah Anda ketika di produksi tadi naik peringkat, di penambangan juga cepat atau lambat pasti akan naik peringkat teman-teman semuanya. Nah, disitulah dari hasil penambangan inilah teman-teman akan rutin mendapatkan hasil penambangan berupa DCF namanya. Teman-teman akan bisa cairkan saat itu juga, detik itu juga ketika sudah ada hasil tambangnya menjadi dolar ataupun rupiah nantinya. Nah, peringkatnya juga sama, kualifikasinya juga sama dari orang-orang yang sama seperti itu. Ini udah nggak usah dihitung-hitung Mbak, pembahasannya targetnya, mereka akan berkembang dengan sendirinya teman-teman semuanya. Paham ya? Simpel-simpel saja, saya nggak akan Ya, bedah satu persatu. Alurnya sesimpel itu sih. Ketika produksi ini berjalan, terjadi duplikasi, maka di penambangan juga akan eh, menjadi hal yang sama teman-teman semuanya. Seperti itu. Potensi income mining dan miningnya berapa sih ya? Ini kita hitung dengan kategori hitungan terkecil ya, paling rendah teman-teman semuanya. Jika Anda sudah naik peringkat dan nanti harga satu NSK-nya listing dengan harga $1, maka estimasi penghasilan dari 2 kali wirausaha otomatis itu berapa gitu kan. Kalau N1 ini saya estimasikan paling kecil itu penghasilannya $80 teman-teman semuanya ya. Dikali 16,5 jadi sekitar 1,3 juta rupiah teman-teman semuanya per hari. N1 itu di tahap peringkat paling rendah per hari 1,3 juta teman-teman semuanya. Ini paling kecil. Yang terbukti yang terjadi apa? Saya dulu di N1, peringkat N1 itu per hari rata-rata 7,5 juta loh teman-teman semuanya. Itu pun harga masih 0, teman-teman semuanya. Belum $1. Gimana ceritanya nanti kalau sudah $1, teman-teman semuanya. Nah, ini saya itu estimasikan dengan hitungan terkecil. Sekecil-kecilnya penghasilannya aja seperti ini. Apalagi nanti penghasilan standar teman-teman semuanya. Dahsyat tidak teman-teman semuanya. Mining dapat, mining dapat. Kalau teman-teman tahu potensi seperti ini, saya yakin teman-teman nggak akan bisa tidur, akan berpikir gimana caranya saya merubah masa depan ekonomi saya. Gitu. Nah, ini sekilas testimoni ya. Ada saya pribadi ya, rata-rata 200 juta per bulan, ya gitu kan. Ini testimoni 2 bulan yang lalu, belum saya update lagi ini. Ini Bunda Olive ada rata-rata 76 juta per bulanan. Pak Ahmad juga ada rata-rata 100 juta per bulanan. Pak Kodirin, Bu Erli, Pak Kendi, Pak Tarmuji, Bu Ririn, dan lain sebagainya lah. Nah, ini nanti saya update lagi ya dengan jumlah yang banyak sebagai testimoninya. Nah, ini ada promo support untuk MWD ya, untuk akhir tahun ini. Saya merasa banyak teman-teman yang pengen dibantu ya, dipermudah untuk pergerakannya, sehingga saya bikin support ya. Promo ini dari saya ya, pribadi ya, bukan dari manajemen, dari leader-leader bukan ya. Nah, ini promonya terbatas hingga 25 Desember 2025 teman-teman semuanya. Promo 5 jutaan teman-teman akan mendapatkan 10% bahan mentah berupa BNSK dan WBNSK. Nah, tidak mengurangi modal Anda sendiri ya teman-teman semuanya. Ini promo ekonomi kan gitu. Nah, promo yang kedua adalah 25 jutaan. Teman-teman akan mendapatkan handphone Samsung nantinya dengan pembelian BNSK dan WBNSK. Ini namanya promo laris teman-teman semuanya. Karena saya melihat banyak sekali yang mengeluh handphonenya kurang support dan lain sebagainya. Nah, ini lebih dari support teman-teman semuanya. Gitu. Nah, promo berikutnya ada promo 85 jutaan ya. Teman-teman tanpa mengurangi modalnya, modalnya tetap nanti dikalikan lagi 3 kali lipat dan teman-teman dapat tambahan langsung cash teman-teman semuanya berupa motor Beat nantinya. Dan ini langsung saya hadir apa namanya memberikan motornya nanti itu.
Nah, promo yang 150 juta ini juga promo pembelian WBNSG dan BNSG. Teman-teman bisa mendapatkan promo maksimal ini yaitu Honda PCX semuanya, teman-teman semuanya ya. Nah, promo ini bisa teman-teman optimalkan ketika sudah paham betul, konsultasi kepada mentor, sampaikan sosialisasi ke relasi-relasinya. Ketika suatu saat relasinya mungkin tertarik, berminat, teman-teman bisa mendapatkan ini selisih dari promo ini. Berapa persen itu khusus yang Jabri saja nanti. Sampai di sini bisa difahami ya teman-teman semuanya ya. Ya, bisa. Ya, ya. Ya, Segera bisa. bergabung yang belum bergabung, segera melangkah yang belum melangkah. Saat ini saya perhatikan teman-teman yang sudah produksi, 75% mindsetnya masih investasi, baru belajar mengarah kepada edukasi wirausaha teman-teman semuanya. Dan selalu konsultasi agar teman-teman proses wirausahanya itu nyata, menghasilkan, bukan hanya sekedar angan-angan bayangan saja. Kalau teman-teman mindsetnya masih investasi, berada di dunia wirausaha digital sampai kapanpun, sudah mutlak nggak akan pernah dapat hasil seperti hasilnya para mentor, para leader-leader yang sudah melakukan proses wirausaha digital. Ingat sekali lagi saat ini momentum awal sekali, belum tertinggal, belum terlambat. Kesempatan dan momentum ini tidak akan pernah datang kedua kali dengan kondisi yang sama. Sementara itu dulu saya sampaikan ya, nanti kita sharing-sharing ya lebih luas lagi, lebih jelas lagi ketika teman-teman sudah di open pertanyaan ya oleh moderator ya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.